Dalam sejarah panjang kekaisaran, sering dikatakan bahwa kursi singgasana adalah tempat paling dingin di dunia. Kaisar Li Chen, penguasa dinasti yang menguasai separuh benua, memiliki segalanya. Ribuan pasukan elit siap mati demi satu jentikan jarinya. Gudang harta yang tak akan habis 7 turunan, dan kekuasaan mutlak atas hidup serta mati manusia. Namun, tatapan matanya kosong. Bukan tatapan penakluk, melainkan seorang pria yang terpenjara di dalam sangkar emas bernama kekuasaan. Malam itu, di balik tirai sutra istana, Li Chen berbisik lirih. "Apakah semua ini cukup, menurutmu?" Wanita di hadapannya tersenyum lembut. Tangannya menyentuh lengan sang kaisar, hangat dan menenangkan. "Yang mulia memiliki segalanya, kecuali seseorang yang benar-benar mengerti," katanya manis. Li Chen terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa dimengerti. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum itu tersembunyi niat yang lebih tajam dari pedang manapun. Setiap kata adalah jerat. Setiap sentuhan adalah langkah menuju kehancuran. Ketika pengkhianatan akhirnya terungkap, tak ada darah tertumpah, tak ada pisau menusuk dada. Kaisar Li Chen roboh bukan oleh senjata, melainkan oleh cinta yang ia percaya sepenuh hati. Dan pada malam itu, singgasana kembali membuktikan reputasinya. Tempat paling dingin di dunia, bahkan bagi seorang kaisar. Segalanya bermula di Taman Kekaisaran pada suatu sore musim semi. Bunga persik berguguran perlahan. Angin membawa aroma manis yang menipu. Kaisar Li Chen meninggalkan ruang singgasananya, berharap menemukan ketenangan dari tumpukan petisi yang tak ada habisnya. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang gadis berdiri di dekat kolam teratai. Namanya Mei Ling, putri dari keluarga bangsawan rendahan yang baru saja memasuki istana. Gaunnya sederhana, kepalanya tertunduk sopan. Namun justru kepolosan itulah yang menusuk mata sang naga. Di istana yang busuk oleh intrik dan kepalsuan, aura Mei Ling terasa seperti kesalahan yang indah. Li Chen mendekat. "Siapa namamu?" tanyanya. Suaranya datar namun penuh selidik. Mei Ling tersencak, lalu berlutut tergesa. "Ampun yang mulia, hamba Mei Ling." Ia tersenyum ketika bangkit. Senyum itu lembut tanpa perhitungan, atau setidaknya tampak demikian. "Mengapa yang mulia terlihat begitu lelah?" katanya polos. Pertanyaan itu menghantam Li Chen lebih keras dari kritik pejabat manapun. Tak ada yang berani menanyakan perasaannya selama bertahun-tahun. "Karena menjadi kaisar berarti tak boleh lemah," jawabnya lirih. Mei Ling menatapnya, matanya jernih. "Jika begitu, izinkan hamba menjadi tempat yang mulia beristirahat, walau hanya sebentar." Di saat itulah, tanpa disadari, Li Chen membuka pintu benteng hatinya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum musim semi itu, kelak berubah menjadi racun paling mematikan. Musuh paling berbahaya tak pernah datang membawa pedang. Ia datang membawa kehangatan, dan membuat kaisar lupa bahwa cinta pun bisa membunuh. Cinta bagi seorang penguasa sering dianggap sebagai kelemahan, dan Li Chen membuktikan kebenaran itu dengan caranya sendiri. Hari demi hari, pikirannya semakin dipenuhi oleh satu nama, Mei Ling. Setiap pagi, peti-peti harta dikirim ke pavilionnya. Sutra terbaik dari selatan, mutiara hitam dari laut timur, gio kuno yang bahkan para leluhur kaisar jaga dengan nyawa. Li Chen tersenyum puas. "Selama kau tersenyum, harta ini tak berarti apa-apa bagiku," katanya. Mei Ling menunduk, matanya berkaca-kaca. "Yang mulia terlalu baik, hamba tak pantas menerima semua ini," ucapnya lirih. Namun tangannya tak pernah menolak. Setiap ucapan syukur adalah pisau yang diselipkan perlahan. Mei Ling mulai berbisik di sela keheningan malam. "Yang mulia terlihat lelah akhir-akhir ini. Mengapa masih mendengarkan para menteri itu?"
Li Chen menghela napas. Mereka tak pernah puas, selalu menuntut, selalu mencurigai. Mei Ling tersenyum lembut. Mungkin Yang Mulia butuh beristirahat. Kerajaan tak akan runtuh hanya karena satu hari. Satu hari berubah menjadi banyak hari. Gulungan petisi menumpuk, sidang ditunda, keputusan penting dibiarkan membusuk. Tanpa sadar, Li Chen bukan lagi penguasa setengah benua, melainkan pria yang menunggu senyum seorang wanita. Ia mengira sedang memanjakan cinta, padahal yang ia beri makan adalah ular berbisa, yang kini melingkar tepat di jantung kekaisaran. Malam hari tak lagi menjadi waktu istirahat bagi Kaisar Li Chen. Ketika lentera-lentera istana meredup dan para penjaga berganti shift, justru saat itulah Mei Ling melancarkan serangannya. Di balik tirai sutra dan aroma dupa yang menenangkan, suaranya mengalir selembut bisikan angin. Ia bersandar di dada sang kaisar. "Yang Mulia," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Hamba hanya khawatir." Li Chen mengelus rambutnya. "Khawatir tentang apa?" Mei Ling terdiam sejenak, seolah ragu. Jenderal Han, namanya terlalu sering dipuja rakyat. Mereka menyebutnya pelindung negeri. Bukankah itu berbahaya bagi seorang kaisar? Kalimat sederhana itu jatuh seperti racun. Diucapkan di sela napas hangat dan pelukan yang menenangkan, ia lebih mematikan daripada ribuan laporan mata-mata. Li Chen mengerutkan dahi. "Han setia sejak muda," katanya. Namun suaranya tak lagi yakin. Mei Ling mendongak, matanya basah. "Justru itulah yang membuat hamba takut. Kesetiaan yang terlalu dicintai rakyat sering berubah menjadi ambisi." Malam demi malam, nama demi nama disisipkan dalam bisikan yang sama. Para menteri lama, jenderal terpercaya, semuanya perlahan tampak seperti ancaman. Li Chen mulai melihat bayangan pengkhianatan di lorong-lorong istana yang dulu ia percaya. Sementara itu, pengkhianat sejati tertidur pulas di pelukannya, tersenyum dalam gelap. Dan sang kaisar, mabuk oleh cinta, tak pernah menyadari bahwa kerajaannya sedang runtuh, bukan oleh musuh di perbatasan, melainkan oleh bisikan di tengah malam. Tragedi pertama pun terjadi. Jenderal Han, saudara seperjuangan yang pernah menangkis tombak musuh demi menyelamatkan nyawa Li Chen di medan perang, kini berdiri terbelenggu di ruang sidang istana yang dingin dan sunyi. Tuduhan kudeta dibacakan dengan suara lantang, disertai gulungan bukti palsu yang disusun begitu rapi, jejak tinta dari jaringan Mei Ling yang tak terlihat. Han mengangkat kepala. "Yang Mulia, hamba bersumpah demi darah yang pernah hamba tumpahkan untuk negeri ini." Li Chen mengepalkan tangan di atas singgasana. Bayangan Mei Ling terlintas di benaknya. Senyumnya, ketakutannya yang pura-pura. "Diam!" bentaknya. "Kesetiaanmu justru yang paling mencurigakan." Mei Ling berdiri di balik tirai. Suaranya bergetar penuh kepedihan. "Hamba hanya ingin Yang Mulia selamat." Han menatap kaisar untuk terakhir kalinya. "Jika hari ini hamba mati, maka esok Yang Mulia akan sendirian." Kata-kata itu tenggelam oleh amarah. "Eksekusi!" perintah Li Chen. Suaranya keras, namun hatinya bergetar. Pedang algojo berkilat. Ketika kepala Jenderal Han jatuh ke lantai batu, bukan hanya satu nyawa yang terputus, satu pilar penyangga kekaisaran runtuh bersamanya. Di balik tirai, Mei Ling tersenyum. Tawa kecil menggema di hatinya. Ia telah menyingkirkan satu-satunya orang yang mampu melihat topeng aslinya. Dan sejak saat itu, darah tak lagi membasahi lantai istana sendirian. Kepercayaan pun ikut mati. Sementara fondasi kekaisaran mulai retak dan berderak, Li Chen justru merasa hidupnya berada di puncak kebahagiaan. Malam-malam istana dipenuhi pesta. Musik, anggur, dan tawa bergema demi satu tujuan: menyenangkan hati Mei Ling. Lentera dinyalakan tanpa henti. Meja-meja dipenuhi hidangan langka, sementara di luar tembok, rakyat menukar air mata dengan semangkuk bubur kosong.
seorang menteri memberanikan diri berlutut. Yang mulia, pajak sudah terlalu berat, gudang rakyat kosong. Li Chen mengibaskan tangan dengan jengkel. Cukup, jangan rusak suasana. Mei Ling mendekat, suaranya lembut. Yang mulia hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan rakyat, bukan? Benar, jawab Li Chen cepat, seolah mencari pembenaran. Jeritan kelaparan tak pernah menembus dinding istana yang kedap suara. Kaisar telah menjadi buta dan tuli. Ia bernari di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Boneka megah dengan mahkota emas, sementara tali kendalinya digenggam jari-jari lentik Mei Ling. Di ranjang, Mei Ling berbisik, "Rakyat mencintai Yang Mulia. Negeri ini damai." Li Chen tersenyum puas. "Aku tahu, mereka selalu setia." Padahal di lorong-lorong gelap kota, api pemberontakan mulai menyala. Bisikan kemarahan menyebar lebih cepat dari musik pesta istana. Dan ketika kaisar terlelap dalam pelukan cintanya, dunia di luar sedang bersiap membakar singgasananya. Siapakah sebenarnya Mei Ling? Ia bukan bunga rapuh yang kebetulan tumbuh di taman kekaisaran. Ia adalah putri dari seorang pejabat korup yang dihukum mati, bukan oleh Li Chen, melainkan oleh ayahnya, kaisar sebelumnya. Sejak hari kepalanya dipenggal di alun-alun kota, dendam menjadi nafas hidup Mei Ling. Ia belajar tersenyum untuk menyembunyikan kebencian, belajar mencinta untuk membunuh perlahan. Di lorong-lorong gelap istana, saat Li Chen terlelap dalam mimpi indahnya, Mei Ling menyelinap seperti bayangan. Di sana, para sekutu telah menunggu. "Apakah semuanya siap?" bisik seorang pria berjubah hitam. Mei Ling membuka gulungan peta. Ini jalur patroli malam. Penjaga timur lenah setiap pergantian jam. Dan gudang senjata? Ia tersenyum tipis. Di bawah paviliun naga, kuncinya ada padaku. Malam itu, ia tidak sekedar memberikan informasi. Ia menyerahkan kunci gerbang neraka, peta pertahanan, jadwal penjaga, hingga rahasia istana berpindah tangan tanpa ragu. Sebelum kembali ke kamar, Mei Ling menatap cincin giok pemberian kaisar. "Ayah, lihatlah," bisiknya. "Darahmu akan terbayar." Li Chen memberikan hatinya kepada wanita yang ia cintai sepenuh jiwa. Namun wanita itu menjual nyawanya kepada iblis. Dan saat fajar menyingsing, pengkhianatan telah selesai. Tinggal menunggu waktu untuk menagih korban terakhirnya. Masih ada satu orang yang berani bicara jujur di tengah istana yang telah membusuk. Penasihat Wu, lelaki tua yang mengabdikan hidupnya pada 3 generasi kaisar. Dengan langkah tertatih namun tekad yang teguh, ia memasuki ruang singgasana, membawa gulungan bukti pengkhianatan yang disusunnya dengan darah dan air mata. Ia berlutut dalam-dalam. "Yang Mulia, hamba mohon, bukalah mata tuanku sebelum semuanya terlambat." Li Chen memandangnya dengan dingin. "Kau datang untuk merusak ketenanganku?" Wu membuka gulungan peta dan catatan. Jalur patroli bocor, gudang senjata terbuka, semua jejak mengarah pada selir Mei. Ruangan membeku. Mei Ling menangis tertahan. "Yang Mulia, hamba difitnah." Amarah Li Chen meledak. "Cukup," teriaknya. "Kau cemburu pada kebahagiaanku. Kau ingin memisahkanku dari belahan jiwaku." Penasihat Wu menatap kaisar dengan mata berkaca. "Jika hari ini tuanku memilih cinta, esok tuanku akan kehilangan negeri." Namun kata-kata itu hanya angin. "Pergi," perintah Li Chen. "Aku tak ingin melihat wajahmu lagi." Dengan bahu membungkuk, Wu menyeret kakinya keluar dari istana. Di ambang gerbang, ia berhenti sejenak dan berbisik pada dirinya sendiri. Lonceng kematian dinasti ini telah berbunyi. Di dalam istana, kaisar tersenyum dalam pelukan racun manis. Ia telah menolak obat pahit yang bisa menyelamatkannya. Dan tak ada lagi yang tersisa untuk memperingatkannya ketika fajar kehancuran tiba. Malam itu, langit menangis. Hujan turun tanpa henti, seolah ikut meratapi nasib Kaisar Li Chen. Tak ada trompet perang,
Tak ada genderang peringatan. Namun ketika lonceng jaga seharusnya berbunyi, yang terdengar hanyalah jeritan tercekik yang segera dibungkam. Musuh telah berada di dalam tembok, tanpa pertempuran, tanpa pengepungan. Bagaimana mungkin benteng yang tak tertembus ratusan tahun bisa runtuh begitu saja? Jawabannya sederhana. Gerbang itu tidak didobrak. Ia dibuka dari dalam. Seorang perwira penjaga berbisik panik. Gerbang timur terbuka, kuncinya asli. Jawaban datang terlambat. Pasukan elit yang tersisa, jumlahnya telah dipangkas atas saran Mei Ling, dibantai saat tidur. Pedang turun cepat. Darah mengalir di lantai marmer putih seperti sungai gelap. "Demi Kaisar!" teriak seorang prajurit sebelum suaranya terputus selamanya. Di paviliun utama, Li Chen masih terlelap. Dalam mimpinya, ia tersenyum, mendengar tawa Mei Ling yang menenangkan. "Semuanya damai," bisiknya dalam tidur. Di luar kamar, langkah-langkah berat berhenti. Seorang pria bersenjata menatap pintu berukir naga. "Di balik pintu itu, kepala dinasti," katanya dingin. Sementara hujan semakin deras, mimpi indah sang kaisar perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa ia sadari, kematian telah berdiri tepat di depan pintu kamarnya, menunggu satu tarikan nafas terakhir sebelum segalanya berakhir. Dan di sanalah dia, di aula utama yang megah. Di bawah pilar-pilar naga yang kini ternoda darah, Mei Ling berdiri tegak. Di sekelilingnya terhampar lautan mayat pengawal setia. Mereka yang mati sambil tetap memanggil nama kaisar. Namun Mei Ling tidak menangis. Ia tidak bersembunyi. Jubahnya berkilau, jauh lebih megah dari yang pernah dikenakannya di hadapan Li Chen. Di sampingnya berdiri pemimpin pemberontak. "Yang mulia kaisar," katanya datar. "Perkenalkan, ratu kami." Pedang di tangan Li Chen terjatuh. Klang, suaranya menggema di aula yang sunyi. Bukan karena luka di tubuhnya, melainkan karena jiwanya hancur berkeping-keping. "Mei, Ling," suaranya bergetar. "Apa ini lelucon?" Mei Ling menatapnya. Tatapan itu asing, dingin. "Lelucon," katanya pelan. "Tidak, ini akhir dari sandiwara." Li Chen melangkah maju, lututnya hampir goyah. "Aku membunuh demi kau. Aku menghancurkan negeriku demi kau." Mei Ling tersenyum tipis. "Dan kau melakukannya dengan sukarela." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada 1000 pedang. Wanita yang ia anggap ratunya, belahan jiwanya, kini berdiri di sisi musuh, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai pemenang. Di saat itu Li Chen menyadari kebenaran paling pahit. Kekaisaran bisa direbut dengan pedang, tetapi seorang kaisar bisa dihancurkan sepenuhnya oleh cinta. "Kau pikir aku mencintaimu?" Suara Mei Ling memecah keheningan aula, dingin dan menusuk hingga ke tulang. Ia melangkah satu langkah, tatapannya tajam tanpa sisa kehangatan. Setiap senyuman, setiap sentuhan, setiap kata manis, semuanya palsu Li Chen. Ia menunjuk dada sang kaisar. "Kau hanyalah alat untuk membalaskan dendam keluargaku." Kata-kata itu meluncur seperti anak panah beracun. Li Chen membeku. Tangannya gemetar, bibirnya terbuka, namun tak satu pun kata keluar. Di hadapan pasukan musuh, ia tak pernah gentar. Namun di hadapan kebenaran ini, tubuhnya tak lagi patuh. "Dendam yang mulia." Akhirnya ia berbisik. "Semua yang kuberikan, semua yang kulakukan." Mei Ling tertawa pelan. "Kau memberikannya dengan sukarela. Aku hanya memastikan kau terus percaya." Li Chen menatap sekeliling. Mayat pengawal setia, pilar istana yang terbakar, mahkota yang terasa begitu berat. "Aku kaisar," katanya lirih.
seolah meyakinkan dirinya sendiri. "Tidak malam ini," jawab Mei Ling dingin. "Malam ini kau hanya pria bodoh yang tertipu perasaannya sendiri." Di saat itu, Li Chen akhirnya mengerti. Ia tidak kalah perang melawan pasukan musuh. Ia kalah perang melawan hatinya sendiri. Perang yang ia menangkan sejak hari pertama ia jatuh cinta. Dan kekalahan itu jauh lebih mematikan daripada kematian apapun. Dalam tradisi kerajaan, seorang kaisar yang kalah tak boleh dibunuh oleh senjata biasa. Darah kekaisaran harus berhenti tanpa noda. Mei Ling melangkah maju, membawa sebuah cawan giok. Tangan yang dulu membelai wajah Li Chen dengan kelembutan palsu, kini menopang racun berwarna hitam pekat. Ia menyodorkannya tanpa ragu. "Minumlah," perintahnya datar. "Ini hadiah terakhirku." Li Chen menerima cawan itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut mati, melainkan karena hatinya telah hancur sepenuhnya. Ia menatap cairan itu lama, lalu mengangkat wajahnya. Tak ada sedikit pun kebenaran di antara semua yang kita lalui. Mei Ling menatapnya lurus. "Tidak, bahkan air mataku pun latihan." Kata-kata itu mematikan sisa harapan terakhir. Li Chen tersenyum getir. "Aku mengira kehilangan tahta adalah akhir terburuk bagi seorang kaisar," bisiknya. Ternyata kehilangan cinta jauh lebih kejam. Mei Ling tak menjawab. Ia hanya menatap, dingin seperti patung giok. Li Chen tak mengutuknya, tak berteriak marah. Dalam detik-detik akhir hidupnya, ia justru teringat taman musim semi. Senyuman pertama itu, ilusi kebahagiaan yang pernah membuatnya merasa hidup. Bibirnya mulai membiru, pandangannya mengabur. Dengan sisa nafas, ia berbisik, "Aku tetap mencintaimu." Kata-kata bodoh, naif, namun sepenuhnya tulus. Pengakuan terakhir dari seorang pria yang mencintai terlalu dalam. Tubuh sang penguasa dunia ambruk ke lantai marmer, menjadi onggokan tak bernyawa di kaki wanita yang telah menghancurkannya. Mei Ling menatap jasad itu lama. "Istirahatlah, Kaisar," gumamnya pelan. Li Chen mati bukan sebagai kaisar yang gagah berani, bukan sebagai penakluk setengah benua. Ia mati sebagai korban dari perasaannya sendiri. Sebuah pengingat abadi bahwa cinta, jika jatuh ke tangan yang salah, bisa menjadi senjata paling mematikan di dunia. Dan begitulah kisah Kaisar Li Chen berakhir. Ribuan pasukan elit yang setia tak mampu melindunginya. Benteng kekaisaran yang tak tertembus runtuh tanpa perlawanan. Harta melimpah, kekuasaan mutlak, dan tahta tertinggi di dunia, semuanya tak berarti di hadapan satu kebohongan dari wanita yang paling ia percaya. Sejarah akan mengingat Li Chen sebagai kaisar yang lemah, penguasa yang jatuh karena cinta. Namun bagi mereka yang benar-benar mengerti, kisah ini bukan sekedar tragedi, melainkan peringatan abadi, bahwa pengkhianatan paling mematikan jarang datang dari musuh yang membawa senjata, melainkan dari orang terdekat yang membawa senyuman. Di puncak kekuasaan yang dingin, Li Chen tidak kalah oleh perang, tidak ditumbangkan oleh pemberontakan, dan tidak dibunuh oleh pedang. Ia dihancurkan oleh perasaannya sendiri. Cinta yang seharusnya menjadi pelipur berubah menjadi pisau paling tajam, paling sunyi, dan paling mematikan. Pesan moral dari kisah ini sederhana namun pahit. Jangan pernah menutup mata demi cinta, dan jangan pernah menyerahkan akal sehat demi perasaan. Karena kekuasaan bisa direbut kembali, harta bisa dikumpulkan lagi, tetapi kepercayaan yang salah bisa merenggut segalanya, termasuk nyawa. Terima kasih telah menyimak kisah gelap ini sampai akhir. Jika kamu menyukai cerita penuh intrik dan tragedi seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti. Sampai jumpa di video berikutnya, di kisah kegelapan selanjutnya.